Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Pelajaran matematika hari ini kita akan melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu mengenai operasi hitung bilangan bulat. Yang kita pelajari meliputi pengurangan bilangan bulat, pengalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat. Sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan penjumlahan dengan lawannya. Contohnya, 7 dikurangi 10 sama dengan titik-titik. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, operasi hasil pengurangan 7 kurangi 10 dapat ditulis 7 ditambah negatif 10. Langkah awalnya, gambarlah garis bilangan, kemudian dari titik 0 melangkah ke kanan sejauh 7 satuan sampai di bilangan 7. Kemudian dari titik 7 melangkah ke kiri sejauh 10 satuan sampai di bilangan negatif 3. Jadi 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3. Contoh soal yang kedua, negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan titik-titik. Langkah-langkah pengerjaannya. Operasi pengurangan negatif 2 dikurangi negatif 5 dapat ditulis 2 ditambah 5. Kemudian, gambarlah garis bilangannya. Dari titik 0, melangkah ke kiri sejauh 2 satuan sampai di bilangan negatif 2. Kemudian dari negatif 2 melangkah ke kanan sejauh 5 satuan sampai di bilangan 3. Jadi hasil dari pengurangan negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 3. Sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan dua bilangan bulat positif. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka hasil pengurangan kedua bilangan tersebut sebagai berikut. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 27 dikurangi 13 sama dengan 27 ditambah negatif 13 sama dengan 14. Yang kedua, pengurangan dua bilangan bulat negatif. Diketahui negatif A dan negatif B merupakan bilangan bulat negatif. Hasil pengurangan dari negatif A dan negatif B adalah sebagai berikut. Negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya, negatif 73 dikurangi negatif 25 sama dengan negatif 73
ditambah 25 sama dengan negatif 48. Yang ketiga yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Diketahui A dan B merupakan bilangan bulat. Hasil pengurangan bilangan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah B. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contohnya, negatif 58 dikurangi 134 sama dengan negatif 58 ditambah 134 sama dengan negatif 192. 65 dikurangi negatif 47 sama dengan 65 ditambah 47 sama dengan 112. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan bulat. Hasil operasi perkalian bilangan bulat dapat dicari menggunakan garis bilangan. Namun, hanya dapat dilakukan untuk pengali berupa bilangan bulat positif. Contohnya, 3 dikali negatif 4 sama dengan titik-titik. Jawab. Perkalian merupakan penjumlahan berulang, sehingga 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah negatif 4. Silahkan kalian membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dari titik 0 ke kiri menuju negatif 4. Dari negatif 4 ke kiri lagi sebanyak 4 satuan sampai di negatif 8. Kemudian dari negatif 8 ke kiri lagi sebanyak 4 satuan sampai di bilangan negatif 12. Jadi 3 dikali negatif 4 sama dengan negatif 12. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, 12 dikali 6 sama dengan 72. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat negatif. Perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 23 dikali negatif 10 sama dengan 230. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 68 dikali 8 sama dengan negatif 544. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup.
A dikali B sama dengan C, dengan A, B, C bilangan bulat. Contohnya, 9 dikali negatif 2 sama dengan negatif 18. Yang kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. A kali B sama dengan B dikali A. Contohnya, negatif 23 dikali 6 sama dengan negatif 138. 6 dikali negatif 23 sama dengan negatif 138. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh, negatif 6 dikali 28 dikali 10 sama dengan negatif 6 dikali 280 sama dengan negatif 1680. Negatif 6 dikali 28 dikali 10 sama dengan negatif 168 dikali 10 sama dengan negatif 1680. Yang keempat yaitu sifat distributif. A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Atau A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya, negatif 15 ditambah 4 dikali 13 sama dengan negatif 11 dikali 13 sama dengan negatif 143. Atau jika didistribusikan jadinya negatif 15 dikali 13 ditambah 4 dikali 13 sama dengan negatif 195 ditambah 52 sama dengan negatif 143. Sifat selanjutnya, perkalian suatu bilangan dengan satu hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya, negatif 23 dikali 1 sama dengan negatif 23. 6 dikali 1 sama dengan 6. Sifat selanjutnya, semua bilangan bulat jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Dapat dituliskan A kali 0 sama dengan 0. 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya, negatif 6 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 28 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Pembagian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 230 dibagi negatif 10 sama dengan
23. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 180 dibagi 12 sama dengan negatif 15. Sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.